penyediaan tanaman padi, yang mana terdapat kontrol terhadap penyediaan air, yaitu pengaturan air di saat ketersediaan air kurang, kritis, dan cukup. Selanjutnya. Nah, dalam pemberian air, tiap sawah itu, tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung dengan iklim, tanah, debit air, kebutuhan tanaman, dan kebiasaan petani. Menurut cara pemberiannya, pemberian air irigasi dibagi dalam 3 jenis, yaitu menggunakan sistem golongan, sistem menerus, dan sistem rotasi. Yang pertama, sistem golongan. Sawah dibagi menjadi golongan-golongan saat permulaan pekerjaan sawah. Menurut golongan masing-masing, sistem golongan dibagi menjadi 3, yaitu vertikal, horizontal, dan tersebar. Vertikal, lahan irigasi dibagi menjadi 3 golongan, berdasarkan letak secara vertikal, yaitu dapat di daerah hulu ataupun hilir. Sedangkan horizontal, pada golongan horizontal, lahan dibagi dalam blok-blok horizontal atau sejajar. Bisa berupa blok barat, blok tengah, dan blok timur. Sedangkan tersebar, letak peta-peta itu tersebar pada sawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini terdapat ilustrasi tentang cara pemberian air secara golongan. Yang pertama ada vertikal, horizontal, dan tersebar. Sebelumnya mohon maaf dulu. Yang pertama yaitu sistem golongan. Untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhannya optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi, maka penanaman harus memperhatikan pembagian air secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi. Sumber air tidak selalu dapat menyediakan air irigasi yang dibutuhkan, sehingga harus dibuat rencana pembagian yang baik. Pada saat-saat di mana air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengalihan menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan dalam sistem pemberian air secara bergilir dengan maksud menggunakan air yang lebih efisien. Sawah dibagi menjadi golongan-golongan saat permulaan pekerjaan sawah bergiliran menurut golongan masing-masing. Macam-macam kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada sistem golongan. Yang pertama, berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak. Yang kedua, kebutuhan pengambilan puncak bertambah secara berangsur-angsur pada awal waktu pemberian air irigasi atau pada periode penyiapan lahan. Yang ketiga, timbulnya komplikasi sosial. Yang keempat, eksploitasi rumit. Yang kelima, kehilangan akibat eksploitasi sedikit lebih tinggi. Yang keenam, jangka waktu irigasi untuk tanaman pertama lebih lama. Akibatnya lebih sedikit waktu yang tersedia untuk tanaman yang kedua. Yang ketujuh, daur atau siklus gangguan serangga pemakaian insektisida. Pengaturan-pengaturan umum terhadap sistem golongan. Yang pertama, tiap jaringan induk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu A, B, dan C. Tiap golongan dadakan sampai seluruh petak-petak tersier dengan cara menggolongkan baku-baku sawah yang seharusnya hampir sama menjadi masing-masing golongan. Yang kedua, tiap golongan A, B, dan C digilir. Yang ketiga, untuk keperluan pengolahan tanahnya atau garapan, masing-masing golongan menerima air selama 2 periode 10 harian mulai dari golongan A. Yang keempat, tanaman padi gadu yang masih ada di sawah diberi air dengan cukup. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tiap golongan harus diberi batas yang tetap. Tiap-tiap tahun pengaturan golongan digilir sehingga keuntungan atau kerugian bagian dapat terbagi secara merata. Sistem golongan dikerjakan sebagai berikut. Contohnya periode sampai dengan hari ke-1, golongan A garapan tanah untuk pembibitan, untuk golongan B dan C tidak ada. Lalu hari ke-1 sampai ke-20, golongan A bibit dan garap tanah untuk tanaman padi, golongan B garap tanah untuk pembibitan, dan golongan C tidak ada. Lalu hari ke-21 sampai ke-40, golongan A pemindahan tanaman, golongan B bibit dan garap tanah untuk tanaman padi, dan golongan C garap tanah untuk pembibitan. Lalu hari ke-41 sampai ke-60, golongan A tanaman padi, golongan B pemindahan tanaman, dan golongan C bibit dan garap tanah untuk tanaman padi, dan seterusnya.
Next. Lalu yang kedua ada sistem menerus. Sistem ini dilaksanakan jika persediaan air mencukupi. Sistem ini terdapat dua jenis pengalirannya, yaitu dengan cara mengalir secara terus-menerus dan penggenangan secara terus-menerus. Untuk yang pertama, air diberikan secara terus-menerus dari saluran ke petak sawah atau dari petak sawah yang satu ke petakan sawah yang lain. Cara ini dipraktikkan dengan mempertimbangkan yang pertama, air yang cukup banyak tersedia. Lalu yang kedua, menghilangkan kandungan H2S atau senyawa lain yang cukup berbahaya. Lalu yang ketiga, mempertahankan temperatur tanah dari keadaan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu menghemat tenaga untuk mengelola air dan juga menekan tumbuhnya gulma. Lalu jenis yang kedua, yaitu dengan cara penggenangan secara terus-menerus. Tanaman diberi air dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah tanam hingga beberapa hari menjelang panen. Keadaan ini dapat dilakukan apabila jumlah air yang tersedia dalam kondisi cukup. Dengan ketinggian genangan kurang dari 5 cm, maka diperoleh produksi yang tinggi dan air yang lebih efisien. Yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan air harus betul-betul terjamin dan masalah drainase harus berfungsi dengan baik untuk membuang kelebihan air terutama di musim hujan. Kerugian yang timbul adalah air yang diberikan cukup besar, air banyak yang terbuang percuma sehingga efisiensinya kecil. Cara ini, yaitu sistem menerus, dipraktekkan dengan cara mempertimbangkan penggenangan terus-menerus dengan diselingi saat pemupukan memberi respon yang baik. Hal ini dapat berdampak positif, yakni yang pertama menekan atau mengurangi pertumbuhan gulma secara tidak langsung dan menghemat tenaga untuk pengelolaan tanah. Next. Berikut ini terdapat salah satu contoh prosedur pelaksanaan pemberian air sistem menerus. Yang pertama, setelah pemupukan 1, bibit ditanam dan setelah itu selama 3 hari sawah tidak diairi tapi dibiarkan dalam keadaan macak-macak. Kemudian selama 10 hari dari hari 4 hingga hari 14 setelah tanam diberi air setinggi 7 cm hingga 10 cm. Lalu pada hari 15 hingga hari 30 setelah tanam, sawah digenangi air setinggi 3 hingga 5 cm. Kemudian setelah itu, air dikeluarkan selama 5 hari dan keadaan tanah dibiarkan macak-macak. Pada saat ini dilakukan pemupukan kedua dan penyiangan ke-1. Selanjutnya, pada umur 35 hingga 50 hari setelah tanam, sawah digenangi air selama 14 hari dalam 5 hingga 10 cm. Selanjutnya pada umur 50 hari setelah tanam, petakan sawah dikeringkan selama 5 hari dan dibiarkan kering sampai macak-macak. Pada saat ini dilakukan pada umur 55 hari, diadakan penggenangan terus-menerus dalam 10 cm hingga masa berbunga serempak dan gabah berisi penuh. Terakhir pada 7 hari hingga 10 hari sebelum panen, petakan dikeringkan. Kemudian sistem pemberian air irigasi yang ketiga yaitu sistem rotasi. Sistem rotasi merupakan sistem pemberian air secara giliran pada beberapa petak kuarter atau tersier yang digabungkan. Pemberian air ini dengan cara dilakukan secara tidak kontinu. Metode ini digunakan apabila kebutuhan air lebih besar dibandingkan air yang tadi. Hal ini perlu diperhatikan dalam pengaturan sistem giliran adalah interval giliran yang perlu dikontrol agar debit yang terpusat pada sebagian saluran tidak melebihi kapasitas saluran. Usahakan agar setiap giliran luasnya hampir sama dan mendapat air dari saluran tersier atau sekunder yang sama pula. Selanjutnya, sistem rotasi atau giliran, analisis faktor K atau koefisien pengaliran.
Dalam memilih sistem pemberian air, terlebih dahulu dilakukan analisis faktor K dengan rumus K sama dengan debit yang tersedia dibagi dengan debit kebutuhan. Pada saat terjadi kekurangan air, pembagian dan pemberian air disesuaikan dengan faktor K yang telah dihitung. Sistem giliran dapat dilakukan pada tingkat kuarter atau tersier. Sejumlah petak kuarter tersier dapat digabungkan menjadi satu blok giliran atau satu golongan. Kemudian, pada tabel di bawah ini merupakan kriteria pemberian air dengan menggunakan faktor K. Yang pertama, apabila faktor K ini antara 0,75 sampai dengan 1, maka menggunakan sistem terus-menerus. Lalu apabila faktor K antara 0,5 sampai dengan 0,75 menggunakan giliran di saluran tersier. Kemudian untuk faktor K sama dengan 0,25 sampai dengan 0,5 menggunakan giliran di saluran sekunder, dan untuk faktor K kurang dari 0,5 menggunakan giliran di saluran primer. Dilakukan untuk musim tanam yang mengalami kekurangan air atau defisit setelah dilakukan penggolongan dan analisa dengan neraca air. Penjadwalan dalam satu siklus biasanya dilakukan dalam periode gilir 10 atau 15 harian. Pada metode ini, pemberian air lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk beberapa petak karena keterbatasan air di bangunan sadap. Pemberian air irigasi seperti ini dikhususkan kepada beberapa petak dalam satu golongan, kemudian dirotasikan pada beberapa petak dalam satu golongan lain sesuai dengan jadwal pemberian air yang dikaitkan dengan masa pertumbuhan tanaman. Svellik 1987 dan Fathan Nur Rahmat 1997 memberikan rumus kebutuhan air irigasi untuk sistem rotasi seperti pada persamaan berikut. Q1 sama dengan sigma Q1 kali A1 per sigma A1 adalah periode pemberian air dalam satuan jam, kemudian ke-1 dalam satuan hektar, lalu Q besar 1 adalah debit air irigasi di pintu pengambilan pada periode ke-1 dalam satuan liter per detik. Selanjutnya Q kecil 1 adalah debit air irigasi per satuan luas per jadwal rotasi pada periode ke-1 dalam satuan liter per detik per hektar. Next. Apakah sudah selesai? Selanjutnya. Oh ya. Teman-teman ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke sudah. Baik, dari teman-teman, ya sudah ada 7 pertanyaan yang masuk di grup. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Gala, nomor 3, pertanyaan, tolong jelaskan kenapa harus ada pembagian air irigasi menggunakan sistem tersebut. Silakan kelompok 1. Saya Yusron Hakiki mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan pertama dari Mas Gala tentang tolong jelaskan kenapa harus ada pembagian air irigasi menggunakan sistem-sistem tersebut. Yang pertama, tiap daerah memiliki distribusi air yang kurang merata. Jadi sawah-sawah yang jauh dari saluran sekunder itu debit air yang masuk ke daerah sana itu kurang. Makanya diperlukannya adanya sistem agar pembagian air merata. Kemudian terbatasnya ketersediaan air. Keterbatasnya kesediaan air ini semisal jika petani A menanam tanaman yang membutuhkan air banyak, sedangkan petani B itu membutuhkan menanam tanaman dengan kebutuhan air yang sedikit.
Nah, dengan adanya sistem ini, maka air bisa digunakan ke petani A, sedangkan petani B yang tidak memerlukan air banyak tidak terlalu membutuhkan debit air yang masuk ke lahan petaninya. Kemudian selanjutnya menghindari konflik sosial antar petani. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan nomor 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, sebelumnya apakah Mas Gala sudah ada tanggapan mungkin dari Mas Gala? Berarti cuman itu saja ya Mas Esra? Iya, ada 3, mulai dari distribusi air yang kurang merata, terbatasnya ketersediaan air, dan menghindari konflik sosial antar petani. Nah, nanti menghindari konflik sosial antar petani ini akan dijelaskan oleh teman saya, karena menyangkut pertanyaan nomor 5. Gimana Mas Gala? Oh ya, baik Mas. Saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak. Melanjutkan penjelasannya Mas Yusman ya untuk soal nomor 5 terkait komplikasi sosial. Nah, pembagian air irigasi ini kan dapat menimbulkan komplikasi sosial hal ini karena biasanya ada petak sawah yang jauh dari sumber air, sehingga terkadang pasokan air di petak yang jauh ini kekurangan, yang menyebabkan rasa iri tiap petani. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup, Dek. Mas, halo? Ya, gimana ayo Dek? Oh iya, sudah Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Iva Lubnadiana. Pertanyaannya, apakah dapat dikatakan bahwa sistem golongan dan rotasi saling berhubungan atau terkait satu sama lain? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iva. Kalau sistem pembagian secara rotasi itu digunakan apabila saat persediaan airnya itu tidak mencukupi. Jadi nanti akan diputar atau dirotasi aliran airnya mulai dari sekunder, tersier, kuarter, tergantung banyaknya persediaan air. Sedangkan kalau pembagian air secara golongan ini tuh dilakukan saat permulaan pekerjaan sawah. Jadi air dari sekunder itu akan masuk ke petak tersier. Pada petak tersier ini nanti debit airnya itu akan dibagi sesuai dengan kebutuhan air dalam petak. Seperti itu. Bagaimana dengan Iva? Apa ada tanggapan? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, dari Rindi Pangestika. Pertanyaannya di slide 16 itu jelaskan yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan air harus betul-betul terjamin. Terus gimana di daerah yang ketersediaan airnya itu tidak stabil? Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana kelompok 2? Saya perwakilan kelompok 2 izin jawab. Nah, jika sudah sistem telah terlaksana, namun kurangnya kebutuhan air, maka bisa menggunakan pompa air, seperti di daerah Probolinggo ya. Jadi, waktu nanam bawang, kekurangan air, padahal sistemnya sudah memakai sistem, namun air yang tersedia itu kurang. Jadi di sana menggunakan pompa air untuk memenuhi kebutuhan air.
Mungkin dari Mbak, ada sanggahan mungkin? Cukup jelas penjelasannya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 2 ingin menjawab. Mungkin kalau urut takutnya ada yang belum nemu jawabannya gitu. Lanjut ke pertanyaan Dira. Oke, untuk pertanyaan dari Dira, sistem pemberian air irigasi dibagi menjadi 3. Untuk persentase kehilangan airnya sendiri, manakah yang lebih sedikit sehingga bisa dikatakan efisien untuk sawah di Indonesia? Baik, Silakan. saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dira. Menurut kelompok kami, pemilihan sistem mana yang lebih efisien ini tidak bisa ditentukan. Karena sesuai pada PowerPoint slide ke-7 ini, pemilihan sistem itu tergantung dengan iklim, tanah, debit air, kebutuhan tanaman, dan juga kebiasaan petani. Dan dilihat dari letak geografis Indonesia dan juga kebiasaan dari para petani di tiap daerah kan lebih cocok. Misal di daerah pegunungan itu kan biasanya relatif curam dan juga debit alirannya itu tinggi. Kemungkinan akan menggunakan sistem menerus itu lebih efisien. Sebaliknya kalau di daerah dataran rendah yang kebutuhan airnya kurang, itu apabila menggunakan sistem menerus ini akan kurang efisien. Seperti itu. Bagaimana Nadira? Mungkin ada tanggapan. Bagaimana Nadira? Apakah ada tanggapan? Oh, si Nadira ternyata ada gangguan sinyal. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Gimana, mau urut apa menjawab pertanyaan yang lain? Silahkan, walaupun tidak urut tidak apa-apa. Kelompok 2. Baik, saya mau jawab yang pertanyaan nomor 7 dari Ahmad Fajar. Tolong jelaskan lebih lanjut perihal iklim dan cuaca yang letak lintang, kelembapan, dan suhu udara yang menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya kebutuhan irigasi. Jadi tanaman itu kan tumbuh di iklim yang panas dan cerah, itu kan membutuhkan air yang jauh lebih banyak dibandingkan pada saat tanaman tersebut tumbuh di iklim yang berawan serta dingin. Selain karena faktor sinar matahari dan suhu, variabel lain juga berpengaruh, yaitu kelembapan udara dan kecepatan angin. Kebutuhan air saat udara kering jauh lebih tinggi, dan saat ada angin, air yang dibutuhkan tanaman juga lebih banyak daripada saat udara tenang. Untuk perihal letak lintang itu mempengaruhi iklim pada suatu daerah. Begitu. Mungkin dari Fajar ada tanggapan? Sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 2. Silakan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bibi Citra atau Daniel dulu? Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Pertanyaan dari Daniel itu sama seperti pertanyaannya Iva tadi, di mana kalau perbedaan sistem pemberian air secara rotasi dan golongan itu berbeda. Kalau rotasi itu kan seperti yang sudah tadi saya bilang, kalau rotasi digunakan saat persediaan airnya itu tidak mencukupi. Jadi nanti akan diputar atau dirotasi alirannya itu mulai dari sekunder, tersier, dan kuarter. Kalau golongan ini tuh dilakukan pada saat permulaan pekerjaan sawah.
Jadi airnya nanti itu akan masuk ke sekunder, ke petak tersier. Nah, dari petak tersier ini nanti debit airnya akan dibagi sesuai dengan kebutuhan air dalam petak tersebut. Bagaimana dengan Daniel? Apa ada sanggahan? Terima kasih untuk kelompok 2, udah jelas pertanyaan jawabannya. Ya. Gimana kelompok 2? Mungkin bisa dibantu teman yang lainnya untuk menjawab apabila kelompok 2 kesulitan, silahkan. Nanti saya rekap juga dan nanti juga sama moderator dan kelompok 2 akan merekap siapa yang bisa menjawab. Silahkan. Izin menjawab. Ya, silakan. Misal kalau suatu lahan itu kalau ketersediaannya air itu cukup, maka tidak ada masalah, cukup hindari ketinggian air berlebih pada lahan sesuai dengan ketinggian yang direncanakan. Nah, kalau kritis bisa memakai sistem rotasi sehingga keterbatasan air dapat diatasi. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup jelas, terima kasih kelompok 2. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Silakan Adik-adik yang ingin bertanya. Kita waktunya sampai pukul 2:20 ya. Jadi masih agak lama, silahkan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak. Dari kelompok 2 bisa ditutup dulu presentasinya.
Sudah, nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Direkap ya nanti ini yang bertanya ada 8 anak. Iya, Pak. Dan nanti tolong ditaruh di link Google Drive yang sudah diletakkan di deskripsi. Gimana adik-adik yang lain? Sudah jelas semua atau masih ada yang perlu dijelaskan? Ya, silakan. Halo. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Jadi cukup 8 anak ini saja ya yang dapat poin dan yang menjawab tadi sebagian dari kelompok 2. Oke, mungkin yang perlu saya tambahkan tadi juga sudah cukup dijelaskan di PPT-nya terkait sistem golongan dan menerus tadi itu sebenarnya sudah ada di PPT di KP1, jadi bisa kalian buka KP1-nya di mana teknis dari perhitungan rotasi dan golongan itu sudah ada di situ. Jadi bisa dilihat di KP1 ya. Saya bukakan KP1-nya, bentar. Oke, saya share screen. Nah, ini KP1-nya sudah saya buka. Jadi yang harus kalian pahami pertama itu perhitungan neraca air, di mana neraca air itu komponennya agar kalian mengetahui keseimbangan air antara ketersediaan dan kebutuhan. Nanti baru kalian bisa memahami dari pembagian air tersebut dengan sistem golongan atau sistem menerus tadi. Nah, golongan. Nah, ini ada beberapa keterkaitan dari kemarin sudah belajar pola tata tanam, koefisien tanaman, perkolasi, rembesan, dan yang terakhir ini ada bagian rotasi dan golongan untuk pemberian air. Nah, pertama tadi sudah saya jelaskan kita harus mengetahui konsep dari neraca air atau ketersediaan air. Itu nanti ada 3 komponen, yakni luas daerah irigasi yang harus kalian pahami dan kebutuhan debitnya itu tadi yang sudah kalian hitung dari pola tata tanam, itu kebutuhan air irigasi di sawah dan nanti pemilihan atau pembagian dari rotasi atau golongan untuk kebutuhan airnya. Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi kalau di KP1 itu di mana rotasi teknis atau golongan itu mengakibatkan eksploitasi yang lebih kompleks atau dianjurkan hanya untuk proyek irigasi besar. Sebesarnya itu 10.000 hektar atau lebih. Jadi kalau yang kurang dari 10.000 ini luas lahan irigasinya, jadi mending tidak perlu menggunakan teknik golongan atau teknik rotasi ini. Nah, perhitungannya itu ada di lampiran 2 di KP1. Bisa kalian lihat, ini sudah saya bukakan. Nah, ini kebutuhan air pengambilan untuk padi, contohnya untuk rotasi teknis. Di sini sebenarnya ada jenis-jenis tanamannya. Nanti kita lihat saja ini. Jadi keuntungannya yang dapat diperoleh dari sistem rotasi teknis ini ada 2. Pertama, berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak, terus kebutuhan pengambilan bertambah secara berangsur-angsur pada waktu pemberian air irigasi pada periode penyiapan lahan. Jadi saat proses penyiapan lahan ya, jadi sebelum tanam, seperti itu. Jadi efisien sekali, tidak mubadir untuk pemberian airnya saat penyiapan lahan kan hanya sedikit
untuk kebutuhan airnya. Terus kekurangannya ini ada banyak, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2, di mana pertama timbulnya komplikasi sosial, eksploitasi lebih rumit. Nah ini kalau komplikasi sosial ini tadi juga sudah disinggung, kalau di masyarakat itu kadang-kadang ada yang lahannya belum sempat untuk masa tanam atau penyiapan lahan, terus yang satunya sudah mulai pembibitan dan lain sebagainya. Nah itu makanya diperlukan di suatu masyarakat itu ada kelompok tani untuk pengaturannya agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Dan juga dari dinas terkait seperti dinas PU atau dinas Cipta Karya itu nanti juga ada untuk penyuluhan, ataupun dari pemerintah LSM itu juga ada pemberitahuan bagaimana untuk pengaturan air atau pembagian air tersebut. Nah, ini ada juga kekurangannya, bisa kalian baca nanti di KP 1. Terus ini ada tabel juga untuk harga koefisien tanaman. Ada kedelai, jagung, terus juga ada bawang. Nah, ini prosedur yang akan kita gunakan untuk pemberian air irigasi tadi teknis secara golongan atau menerus. Nah, ini ada koefisien-koefisiennya, nilainya. Ini nanti ada contoh soalnya juga di sini. Nah, ini ada contohnya. Diketahui curah hujan 100 mm. Nah, terus faktor untuk tampungan efektifnya ini curah hujan efektifnya 79 mm. Nah, ini nanti bagaimana untuk pemberian airnya, dihitung dari kebutuhan air tanamannya. Terus ini sangat teknis sekali ya. Nah, ini bisa kalian lihat juga caranya. Nah, seperti itu. Ada perhitungannya, golongan 1 dibagi-bagi ada 3. Nah, ini persyaratan serta kesimpulan mengenai penerapan rotasi teknis disajikan pada tabel A20. Nah, ini ada persyaratan untuk rotasi teknis. Kesimpulannya, jenis sumber air. Kalau rotasi teknis itu musim hujan, itu terus menerus. Terus menurut tanamannya umumnya 1, atau tanaman rendeng itu jenis tanamannya rendeng itu musim hujan ya. Terus bisa padi, kalau palawija kurang cocok. Terus luas arealnya tadi, ini 25.000 hektar ya, 10. Nah, ini ada aturannya sendiri. Rotasi golongan, iya, tidak. Nah, ini perlu pembibitan, mempertimbangkan air yang terjadi di sungai. Nah, ini juga sudah ada. Ini lengkap di sini, kalian pelajari nanti dan ditambahkan di PPT-nya nanti untuk keterangan-keterangan yang penting. Yang ada juga ini di buku. Sebentar saya bukakan. Di bukunya Siddhartha, irigasi dan bangunan air, kalau kalian mencarinya di internet ataupun mungkin di perpustakaan, itu ada bagaimana cara perhitungannya untuk sistem golongan. Ini ada, saya share screen ya. Nah, ini. Jadi contohnya sudah ada di sini untuk perhitungannya. Ini tadi juga sama seperti di KP, sama persis sebenarnya. Nah, ini contohnya lebih sederhananya seperti ini. Ada petak tersier dengan luas sekitar 135,65 hektar, terdiri dari 3 petak. Nah, ini nanti pada masing-masing petak kebutuhan air irigasi, kebutuhan airnya ini kita dapat dari perhitungan PTT-nya. Ini luasnya, luas area lahan setiap petaknya. Nah, itu nanti dihitung kebutuhan debit rencananya. Setelah ketemu debit puncaknya atau debit
rencananya maksimumnya. Itu nanti pemberian airnya bagaimana perencanaannya. Nah, ini ada perencanaannya dari 65%, itu totalnya jadi 263,36. Terus ini dijadikan 3 periode, di mana periode pertama subtersier A dan B, terus periode kedua A dan C. Nah, ini sederhananya seperti ini. Sebenarnya ada gambar yang kalian buat di tugas besar itu ada gambar setiap petak-petaknya, nanti terus pemberian airnya itu harus jelas. Periode pertama itu petak mana, itu harus ada gambarnya. Ini nggak ada gambarnya, ini jadi hanya perhitungannya, contohnya. Setelah kalian menghitung setiap petak untuk kebutuhan airnya, pemberian airnya itu nanti ditabelkan. Setelah ditabelkan nanti ketemu jam-jamnya, perhitungan jam rotasinya. Semisal ini sudah ada perhitungannya, waktu hari Senin jam 6 itu petak yang dialiri yang mana, rotasi 1, rotasi 2, seperti itu. Jadi ada, nah ini neraca air ya, debitnya itu harus jelas di antara 30-60%, yang ini kurang dari 35%, ini 65-100%. Ini pemberian air secara terus, ini rotasi 1, 2. Jadi beda. Ini kan menerus itu berarti seluruhnya, tidak ada pembagian rotasinya. Kalau rotasi itu tadi dipilih antara petak mana dulu yang diprioritaskan. Seperti itu. Ini ada petak A, kalau rotasi metode 1, rotasi metode 2 bisa petak B dulu, petak A sebelumnya. Nah, ini hari-harinya juga diatur. Tapi kalau pemberian air menerus itu dari pagi sampai sore lagi, sampai hari Senin lagi, seterusnya itu semua A, B, C itu dapat semuanya gitu. Nah, ini contohnya perhitungannya. Seperti itu adik-adik. Sebentar saya lihatkan gambar ya. Ada enggak ya? Saya carikan contoh gambar. Nah, ini ada saya. Saya carikan gambar. Enggak ada. Mana? Terlalu enggak ada ya.
Bentar ya adik-adik, saya bukakan contoh gambarnya, saya lupa naruhnya. Irigasi. Tugas besar kalian bagaimana? Sudah sampai mana? Adik-adik. Sambil ini coba saya carikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tugas besarnya. Ada kesulitan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait tugas besarnya. Halo? Ya, Pak. Gimana? Sudah sampai mana tugas besarnya? Kemarin sampai ini, Pak. PTT, Pak. PTT sudah menghitung, sudah membuat tabel. Ya, Pak. Minggu depan baru di asistensi, Pak. Jadi sampai PTT yang perhitungan mana kalian? Adik-adik? PTT-nya sampai mana? Perhitungan, kan banyak itu PTT perhitungannya. Sampai kebutuhan air intake, Pak. Kebutuhan air intake. Iya, Pak. Jadi nanti itu tugas Irbang 1 itu dilanjut ke Irbang 2 yaitu. Nah, ini ada gambarnya saya. Oke, saya share screen ya. Nah, ini contohnya. Kalian kan kemarin dibuatkan atau dikasihkan sama Asdos terkait gambar peta ini kan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sungainya, terus lokasi bendungnya di sini. Ini pemilihannya di sini ya. Posisi pemilihan lokasi bendung itu harus di sungai yang lurus atau tidak meandering. Nah, terus nanti akan diatur jaringan irigasinya di sini. Nah, ini lokasi sawahnya ada di sekitar sini. Kelihatan ya ini adik-adik? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, setelah itu nanti kalian akan membuat di PPT itu apa tugas besar itu? Alurnya, nah jaringannya, salurannya. Ini saluran induk di sini. Kalau ini contohnya ya, kan tergantung petanya kalian yang kalian dapat dari Asdos. Nah, ini saluran induknya ada di sini. Terus merah-merah ini saluran sekundernya. Seperti itu. Ini saluran sekundernya merah. Nah, maksud saya saluran pembuangan itu merah. Kalau saluran sekundernya ini yang hitam putus-putus ini. Jadi ada saluran pembuangan dari bekas irigasi itu atau drainase di saluran irigasi. Biasanya dibilang saluran pembuangan. Nah, itu nanti dialirkan di tengah seperti ini. Ini saluran sekunder, saluran sekunder, saluran sekunder, ini saluran pembuangan.
Sudah buat seperti ini kalian? Sudah ya? Di tugas besar. Halo? Adik-adik? Belum, Pak. Belum, Pak. Loh, lah kemarin kalian dikasih peta nggak sama Asdos? Dikasih nggak? Iya, Pak. Dikasih, Pak. Nah, itu harus dibuat seperti ini. Luasannya nanti berapa, lokasi bendungnya itu nanti di mana. Terus nanti dibuat alur-alurnya, rencananya seperti apa. Ini tergantung dari elevasinya. Nah, ini elevasinya. Nanti setiap posisi titik-titik ini nanti diinterpolasi. Itu nanti akan menentukan dari saluran kamu nanti. Nah, setelah itu buat bangunan-bangunannya, bangunan bagi, sadap, itu ada di mana. Ini bangunan bagi sadap, ini bangunan bagi. Nah, seperti itu. Terus ini digolongkan elevasinya antara interval mana. Nah, ini ada pembagian zonanya. Seperti ini, luas-luas peta lah intinya ini. Nah, rencana pemberian warna jaringan irigasi. Setelah itu digambar seperti ini di AutoCAD secara teknisnya. Nah, ini kode-kodenya. Ini jenis apa? Kode untuk lahannya, ini kode untuk luasannya, dan kode untuk kebutuhan debitnya. Seperti itu. Nah, ini luasnya, ini debitnya, ini kode peta apa lahannya. Ini ada di KP yang kan kemarin sudah dijelaskan Pak Kuswan, nomenklatur itu pemberian nama seperti ini. Jadi diterapkan ini nanti. Nah, setelah itu baru kalian menghitung nanti PTT. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Setelah PTT nanti baru menghitung dimensi saluran. Tapi sebelum dimensi saluran tadi kita belajar pemberian air. Nah, pemberian air itu pola operasinya itu dari sini ini. Jadi petak mana dulu yang akan dialiri secara menurus atau golongan. Nah, kalau sumbernya ada di sini nanti bisa, kalau luas sekali ya, kalau ini luas sekali itu bisa dibagi di petak sini dulu atau sini dulu. Ini misal petak A, petak B, petak C, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan mana dulu yang akan dialiri itu kalau rotasi. Kalau golongan semuanya langsung. Itu saja sebenarnya konsep dari mata kuliah Irbang 1 ini. Jadi nanti setelah itu menghitung dimensi saluran-salurannya ini dengan traktis force, tabel de force, dan lain sebagainya untuk menghitung dimensi saluran. Dan nanti kalau Irbang 2 baru menghitung bangunan utamanya, mercu, kolam olah, segala macam seperti itu. Jadi perhitungannya dari hilir ke hulu, perencanaan irigasi tidak bisa dari hulu ke hilir. Mungkin itu adik-adik yang ingin saya tambahkan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Baik adik-adik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa diakhiri ya.
Jadi Iya, Pak. untuk pertemuan selanjutnya saya harap lebih responsif lagi seperti hari ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya disiapkan 2 kelompok, kalau bisa kita selesaikan 2 kelompok untuk presentasi agar nanti kita juga bisa menghitung atau latihan soal terkait setiap materi yang sudah kita pelajari. Itu saja mungkin. Silakan ketua kelas ditutup untuk perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rizal. Oke, jangan lupa direkap ya. Ini juga saya ngerekap untuk hasil diskusi dan yang bertanya dan yang menjawab tadi. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.